calon murid baru dan diselenggarakan pada satuan pendidikan swasta yang telah memenuhi standar mutu pendidikan. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah negeri itu di Jakarta setidaknya hanya bisa menampung 40%. Gitu. Jadi tidak mungkin bisa ditampung semua di negeri. Nah, selebihnya kan pasti di swasta, ya kan? Di swasta. Nah, sekarang memang ada program untuk membantu masyarakat, ya, mudah mendapatkan akses, memperluas akses pendidikan dengan munculnya program tadi SP bersama, ya beberapa sekolah yang 398 sekolah, ya, dan ada juga SSG tadi sudah saya bahas ya. Dua ini yang sudah digulirkan programnya oleh pemerintah setelah SPB bersama muncul SSG, ya. Itu Bapak Ibu, dan beberapa mungkin dari 398 sekolah di antaranya adalah sekolah Bapak Ibu sekalian, ya, yang menjadi atau mengikuti program SPB bersama, ya. Kalau SSG mungkin memang belum terlalu banyak, ya, jadi baru 41 sekolah SMP, dan itu pun sudah paling banyak di antara jenjang yang lain. SMP itu paling banyak 41 sekolah. Ya. Emang latihan udah selesai? Udah, yang tinggal yang sandi-sandi. Itu ya gimana? Dia kata Kavana lanjut. Oke. Ini kanal yang biasa jangan lupa digunakan pokoknya Bapak untuk minta SPDKI, ya, ada pra pendaftaran. Ini sudah bisa dimulai besok. Besok. Pendaftaran. Nanti boleh tanya siapa sih yang itu jadinya harus gimana mengikuti untuk program pra pendaftaran, bayangan gitu ya. ya. Dan satu lagi adalah website untuk proses pendaftarannya itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Enggak, maksudnya gini. Bukan yang keluar, maksudnya kan kamu pasukan intinya. Ya kan Askama itu kan backup-annya. Ini lini masanya, tahapan-tahapan Takutnya nanti ketika SPB, dia dia datanya nggak sama. tahap pengumuman, ya. Gitu loh. Kemudian nanti dikualifikasi. pra pendaftaran yang akan dilaksanakan itu makanya tanggal gini, 19 yang Mei intinya sampai dulu 10 Juni. diutamakan untuk bisa. Lama sekali, Suara ya. vokalnya siapa, 19 itu Mei siapa. sampai 10 Juni. Nanti takutnya ketika diganti, nanti proses pendaftaran itu sendiri, ya, gitu masing-masing ada di hari jenjang hanya. Makanya ada kemarin Bapak bilang, websitenya mana yang intinya yang mau kemudian diintiin, seleksi, dan gitu. tahap kelima adalah pengumuman penetapan, dan udah yang pas yang adalah dipoto dan yang dikirim, kan biar tahu udah dikirim. Jadi nanti ketika foto itu ditampil dan nanti dilihat sama panitia atau juri, wah ini nggak sesuai nih fotonya, lanjut Pak, didis dong, ya. Makanya kamu siapa yang intinya yang sebagai pengganti Aska, sebagai pengganti Noval, ya. Nanti Bapak bicara sama kan, takutnya didiskualifikasi doang. Sayang kan kalau lomba capek-capek kamu didiskualifikasi. mulai pendaftaran, jalurnya, kemudian pendaftarannya, pengumumannya, ya. dan daftar Jadi ulangnya. nanti kalau misalnya backup-nya, kalau di hari-hari itu baru kita berarti SMP SMA Bapak Ibu, ya. Jadi untuk ya, kalau misalnya yang sakit atau apa namanya kalau udah pendaftarannya tampil semua di hari H nggak bisa di tanggal 15 dan 17 sampai 18, di hari H ya. nggak bisa. Afirmasi 15 Juni sampai 1 Juli. Kemudian afirmasi tahap 2-nya kertas 2 1 bisa dibuka 15, 17 sampai 18. Afirmasi kertas 22 sampai 24 Juni. Yang domisili SMP SMA. Ya, kalau mau main-main aja silakan. Sampai 1 Juli. Mutasi 15 sampai 30 Juni. Cari aja di Pak Kunci Loker Paris ya, tanggal 6 sampai 7 Juli. Terakhir itu, ya. Proses pendaftarannya. Untuk SMP sama, SMA dan SMK juga sama. Nah, kenapa saya sampaikan tanggal-tanggal ini Bapak Ibu? Barangkali nanti Bapak Ibu kan juga sebagai sekolah swasta membuka pendaftaran, ya kan, dengan tanggal-tanggal dikeluarkan di dinas, maka mungkin Bapak Ibu bisa menyusun strategi, gitu ya, bagaimana supaya sekolah Bapak Ibu juga banyak diminati. Karena saya yakin setelah proses pendaftaran SP besar umum ini, ya, selesai, pasti banyak juga di para warga masyarakat yang juga mencari sekolah, kan. Nah, pasti kan ke swasta. Nah, itu maka tanggal-tanggal ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk ke depannya dalam menyusun program-programnya di SMP-nya, gitu ya. Jangan sampai nanti terlewat. Jangan sampai nanti bertanya-tanya tanggal berapa sih SBMP umum dimulai sampai selesai. Oh, ternyata selesai tanggal 9 terakhir daftar dirinya. Setelah 9 bisa jadi banyak tuh anak-anak yang mencari sekolah, ya kan. Tanggal 9 Juli
Setelah itu baru biasanya pasti banyak anak-anak kita yang perlu sekolah dan mencari sekolahan pastinya. Nah itu bagaimana ya Bapak Ibu bisa mengatur strategi supaya nanti anak itu bisa ke sekolah Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan. Lanjut Pak. Di Kelvin bagian apa Pin kamu Pin? Pioneering. Oke, ini masih Aska SLB atau sama Noval ya. pioneering bisa SLB. enggak? Ini SPMB bersama. Enggak belajar ya. untuk Itu kapan gitu. berakhirnya Nanti sama kan ya ketika di tanggal 9 Juli untuk itu lapor dirinya. Kevin dikeluarin. Nah, untuk Terus SSB itu di siapa? sini 10 Juli tidak sehari ya selesainya pendaftaran lapor dirinya. Lucio Itu apa? 10 Juli. Jadi memang berdekatan. Karena Jawabannya setelah itu kan ada kegiatan Aska MPLS. Ya kan, pasti Bapak Ibu juga di atau sekolahnya kan setelah selesai pendaftaran, Noval? maka sesuai arahan atau tuntutan Kamu dari regulasi, pioneering maka gimana? biasanya Pioneering antara kamu anak-anak apa itu kamu? dilaksanakan Yang beda kegiatan masa kira-kira. pengenalan lingkungan Pioneering yang sekolah. ikutan dia Ya. apa dia? Itu harus dilaksanakan Bapak Ibu. Hah? Kenapa? Menurut saya ini bagian yang penting di awal-awal anak-anak kita itu masuk ke sekolah Bapak Ibu, dikenalkan lingkungannya. Ya, disosialisasikan kepada mereka. Coba kamu pelajarin dikenalkan budaya sekolah kita dan seterusnya. Ya, dengan ada MPLS Nova, satu hal yang sangat baik menurut Aska, saya, karena kamu coba pelajarin POPK antara anak dari SD ke SMP itu kan materinya apa aja kan udah dikirim adaptasi. Nah di Oh, MPLS siap. ini bisa kita laksanakan gitu ya, dia bisa kita manfaatkan POPK untuk apa aja Lucio? mempersiapkan anak-anak yang baru ini supaya nyaman belajar di sekolah Bapak Ibu sekalian. Hah? Bersosialisasi dengan nyaman di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya Aska, nah kamu belajar dari Lucio. Aska, kamu belajar dari Lucio PPK. Ini persentase terus dari setiap Nova jalur belajar pioneering dari Kevin. Jalur prestasi itu 27%. Dari 20% ini sebenarnya 20%-nya adalah prestasi akademik, Bapak gitu. Ibu. Ya. Yang non akademik kamu pelajarin saja. kamu dari gitu ya. Lucio. Sangat Karena kan data yang udah dikirim foto perorangan itu yang foto yang di grup gitu ya. Tapi gitu. Kalau kamu kita ada lihat di grup beberapa sertifikat yang udah masuk, maksudnya gitu. Jadi backup-nya gini, itu banyak kan non akademik. Kalau yang tampil, yang di foto tampil beda, tidak terlalu nanti banyak. didiskualifikasi. Kenapa? Itu dia pertanyaan kita. Kenapa? Takutnya Event-event yang dilaksanakan, saya udah latihan tapi didiskualifikasi gitu. Di akademik itu masih boleh dikategorikan sedikit ya. Foto kamu udah dikirim belum? Sedikit dibandingkan kegiatan-kegiatan lomba-lomba sebagainya dilaksanakan untuk non akademik. Ini kan menjadi tantangan buat kita semuanya. Yang kemarin ya. Afirmasi totalnya 20% dari dua prioritas ya. 20%. Kemudian mutasi 3%, domisili 5% yang masih paling besar ya 50%. Jadi memang masih mengutamakan jarak ya, lingkungan terdekat dengan sekolah ya dibandingkan sekolah yang jauh. Kamu pelajarin dari kalau memang tidak Lucio, ada dari buku apa Lucio? Kan harus jauh gitu kan, karena kan di lingkungan terdekat tidak ada lagi sekolah yang bisa menampung, otomatis kan mencari ke sekolah-sekolah swasta. Lanjut. Nah, ini sudah ilustrasi saja Bapak Ibu ya, contoh ilustrasi kebijakan penetapan wilayah untuk jalur domisili, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ kan ada titik merah itu lokasinya. Yang hijau itu adalah prioritas 1 RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan RT yang berbatasan. Yang berbatasan langsung atau bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Maka termasuknya sebagai P1 atau prioritas 1. Ya. Kemudian yang warna biru itu berarti prioritas 2. RT yang ada di sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Nama lengkapnya siapa? Yang merah adalah wilayah prioritas ketiga, jadi sangat jauh. Coba kirim ke Bapak. Nopal. Jumlahnya makin besar, peluangnya pun makin kirim ke Bapak nama terbatas gitu ya. Ini contoh saja, ini contoh ilustrasinya seperti itu. Bagaimana sih disebut prioritas 1? Seperti apa sih prioritas 2? Seperti apa sih prioritas 3? Seperti ini contohnya ya. Lanjut. Oke, ini layanan posko. Bapak Ibu, kami di dinas juga ada posko, layanan posko penerimaan murid baru ya. Ada websitenya juga, informasi dan media sosial juga. Namun di Sudin Bapak Ibu masing-masing juga ada posko tingkat Sudin ya. Ini saya bacakan coba ya. Dari wilayah 1
Jakarta Pusat ada di SMK Negeri 1 Jakarta poskonya ya. Untuk wilayah 2 Jakarta Pusat ada di SMK Negeri 14 ya. Kemudian wilayah 1 Jakarta Utara ada di SMK Negeri 12. Wilayah 2 Jakarta Utara ada di SMP Negeri 30 ya. Kemudian wilayah 1 Jakarta Barat ada di SMP 108, SMP 08. Wilayah 2 Jakarta Barat ada di SMA Negeri 78. Wilayah 1 Jakarta Selatan ada di SD Cipete, SDN Cipete Selatan 01 ya. Dan wilayah 2 Jakarta Selatan ada di SMA 70. Wilayah 1 Jakarta Timur ada di SMA Negeri 39. Halo, yang ya, Bapak dan tuh ngabarin tuh. Abang kamu. Iya. Eja di rumah enggak? Yang Timur 2 juga ada 39, maaf ya, baca. Dan Pulau Seribu ini beberapa posko yang dibuat ya udah kamu tunggu di tiap Sudin. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Barangkali ada di antara Bapak Ibu berdinas kan jauh, ya bisa dekat dulu ke wilayah masing-masing ditanya, dan selalu berjenjang Bapak Ibu, jangan langsung ke dinas. Ya, posko Sudin dulu ditanya, supaya ada rekam jejaknya, itu ada bahwa memang ada masalah ini, yang bersangkutan sudah lapor ke Sudin, ternyata Sudin mengarahkan ke dinas juga ada, berarti terekam di jejaknya. Ya, dibiasakan secara berjenjang ya, di posko-posko di Sudin dulu. Jika ada masalah bisa diselesaikan di sana dulu, dicari informasi dulu di sana solusinya gimana. Ya baru mungkin kalau dari Sudin sudah tidak bisa perlu untuk ada pertimbangan dari dinas, maka bisa diarahkan. Tapi tidak semua ke dinas, bisa melalui posko di Sudin masing-masing. Next. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Nanti akan kami share di grup, baik yang di swasta atau sekolah-sekolah umum swasta ataupun yang dari MTS yang hari ini hadir ya. Silakan nanti, karena tahu saya dari MTS juga ada yang kemudian SMA-nya pengen pindah ke SMA umum gitu ya. Silakan bisa dimanfaatkan, dipelajari. Pesan saya satu Bapak Ibu, sosialisasi ke warga sekolah ya itu penting sekali. Panitia harus wajib memahami regulasi-regulasi terkait dengan SPMB. Mengantisipasi kalau ada yang tanya, ada yang datang ya, mohon dilayani Bapak Ibu. Ada warga yang datang karena keterbatasan pemahaman dia tentang penggunaan gadget, misalkan gadget yang nggak ada pulsanya atau nggak ada paketnya, nggak punya gadget di rumah, yang nggak punya laptop di rumah, datang ke sekolah minta tolong untuk dibantu. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa membantu ya, bisa membantu mereka, karena mereka itu membutuhkan informasi ya, membutuhkan advokasi supaya bisa dia terbantu untuk proses ini, karena banyak keluarga kita yang mungkin punya keterbatasan ya, jadi kita tolong bantu gitu ya. Itu barangkali beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian pahami ya, baik yang dari MTS ataupun dari sekolah swasta umum ya. Silahkan kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan kami beri kesempatan untuk kami berikan kesempatan bertanya Bapak Ibu. Silahkan Mbak Jinggan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Dadang atas paparan materi yang telah disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Disilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk sesi pertemuan kali ini diadakan satu termin dengan 2 penanya. Baik, ini sudah dapat Pak Winarso, disilakan Bapak. Silakan Pak Winarso. Halo, selamat sore. Monggo, selamat sore Pak. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ada 2 pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama tentang pendaftaran bagi warga Jakarta tapi sekolahnya di luar. Itu daftarnya ke sekolah atau sendiri buat akun sendiri, itu yang pertama Pak. Ya, baik. Kemudian yang kedua tentang jalur domisili Pak. Ya. Nah Bapak kan tadi sampaikan tidak ada perubahan seperti tahun lalu.
Tapi itu kalau berdasarkan makna kata yang tersirat di jalur domisili kan ada jalur 1 prioritas pertama, kedua dan ketiga, Pak. Ketika seleksi itu ternyata kemarin ini, Pak. Ternyata tahun kemarin itu walaupun jaraknya dekat P1 tapi kalah dengan anak yang nilainya tinggi, Pak. Jadi apakah nanti akan seperti itu lagi, Pak, gitu. Jadi nilai dulu syaratnya. Jaraknya ya mau P1, P2, P3 tetap nggak masalah gitu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita tampung dulu kali ya, Mbak. Baik Pak, silahkan kepada dari SMP Advent 1 Jakarta, Ibu atau Bapak Marlina bisa disilahkan. Ya, selamat sore Bu, selamat sore Pak. Izin bertanya. Iya, Bu. Ya, kita kan di sekolahnya ada SD dan SMP ya Pak. Kebetulan saya pegang PPDB untuk yang bersama di bagian SMP dan SMA. Nah, banyak orang tua yang berpikir ketika mereka sudah bersekolah di Advent ini SD-nya dan mau masuk PPDB SMP-nya, apakah ada kemungkinan besar gitu Pak kasih slot apa gimana gitu. Nah, terkadang orang tua berpikirnya, kan dia tamat dari sini, Mem. Bisa nggak ada slotnya masuk biar dia bisa masuk PPDB bersama? Gitu loh, Pak. Jadi saya sih selalu menghimbau kepada orang tua, kita coba daftar aja. Keputusan kan tidak ada di sekolah ya, Pak. Tetap itu ada ininya lah, jalurnya gitu. Nah, kadang saya untuk menjelaskan ke orang tua, jadi orang tua berpikir karena dia sudah sekolah di sini, dia bisa otomatis masuk PPDB. Itu sih Pak. Boleh sarannya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu. Dua dulu ya, dua penanya ya. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama tadi dari Pak Winarso ya. Pak Winarso terkait pra-pendaftaran Pak. Jadi saya jelaskan Pak, untuk pra-pendaftaran siapa sih Pak yang berhak melakukan proses pra-pendaftaran. Itu harus kita pahami dulu Pak ya. Pra-pendaftarannya akan kita mulai kan besok ya, mulai. Nah, yang pertama yang harus dan wajib mengikuti proses pra-pendaftaran adalah satu, anak-anak yang secara domisilinya di Jakarta, namun dia sekolahnya di luar Jakarta. Itu satu. Ya, jadi dia tinggal di Jakarta, tapi sekolahnya di Depok, sekolahnya di Bogor, sekolahnya di Bekasi gitu ya. Ya, sehingga dia tidak tercatat di sistem PPDB Jakarta. Maka dia harus mengikuti pra-pendaftaran itu supaya masuk ke dalam sistem SPMB Jakarta ya kan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang dari luar negeri. Sama, luar negeri juga harus mengikuti pra-pendaftaran. Ya, kemudian yang ketiga, orang atau anak yang lulusnya tahun lalu. Ya, tahun lalu dia lulus tapi mungkin dia belum sekolah gitu ya. Kalau udah sekolah nggak bisa. Harus belum sekolah. Dia belum sekolah. Makanya dia harus pengen ikut PPDB tahun ini, maka dia harus mengikuti pra-pendaftaran gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang harus. Dan apakah harus gimana caranya? Secara online bisa Pak. Secara online bisa. Ada nanti website yang tadi sudah saya tampilkan, ada kan ya? Website pra-pendaftaran. Coba bisa tampilkan nggak website pra-pendaftaran? Satu lagi ada website pendaftarannya gitu. Jadi ada dua website di situ. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Untuk proses pra-pendaftaran pakai website yang proses pra-pendaftaran, untuk yang pendaftaran beda lagi websitenya gitu ya. Yang mana coba sebentar kita tampilkan Pak. Bukan yang sebelumnya Pak, setelahnya ya. Yang warnanya agak hitam tadi ya slide-nya. Ada anak, gambar kepala anak itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Kanal pendaftaran SPMB DKI tahun 2026-2027. Itu kan ada untuk pra pendaftaran ya, sidanira.jakarta.go.id ya.
untuk pra-pendaftaran, dan untuk pendaftarannya adalah stb.jakarta.go.id. Ini dua kanal yang berbeda, yang satu untuk pra-pendaftaran, yang satu untuk. Artinya sebenarnya proses pra-pendaftaran bisa dilakukan manual ya, mandiri Bapak Ibu, bukan manual ya, bisa dilakukan mandiri. Jadi nggak mesti harus datang ke sekolah gitu kan. Ya kalau Bapak Ibu mau datang ke sekolah untuk dibantu sama operator sekolah ya monggo saja, silakan gitu ya. Karena tadi saya juga sudah menyampaikan kepada yang bisa di negeri ya, artinya kalau ada warga orang tua yang datang ke sekolah kemudian minta dibantu untuk proses ini, tolong dibantu gitu ya. Mungkin ada keterbatasan tertentu dari orang tua sehingga tidak bisa mendaftar sendiri, kita bantuanlah ke sekolah, datang ke sekolah, mohon dilayani gitu kan, seperti itu ya Pak ya, untuk yang pertama. Untuk jalur domisili, sepemahaman saya Pak, kalau untuk P1 itu udah red card lah, red carpet maksud saya, ya kan, sudah pasti otomatis masuk, ya kan, nilai tidak berlangsung di situ ya untuk nilai ya. Iya, artinya salah wilayah. Jadi wilayah dulu baru nilai, gitu kan, tetap Pak ya usia. Kalau untuk P1 ya saya. P1. Tapi tahun lalu nilai dulu Pak. Tahun lalu nilai dulu. Iya. Usia dulu sih Pak, setahu saya sih. Benar. Orang ponakan saya juga kebetulan nilainya kalah dengan yang P3 Pak. Oh, kalah sama P3. Terus Iya. dia masuk. Pak Dadang. Iya. Usia kali usianya. Pak Dadang, punten. Ya. Pak Dadang. Izin menambahkan. Untuk SPMB domisili SMA ya Pak? Betul Pak. Pak Indra. Kalau SMA, baik. Ya. Kalau untuk kalau kalau SMP itu menggunakan usia, zona prioritas usia Bapak Ibu ya. Untuk SMA domisilinya itu menggunakan nilai Bapak Ibu, nilai baru domisili. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi menggunakan berdasarkan zona 1 P1. Kalau SMP dan SD P1 itu sudah pasti karpet merah ya. Kalau P1 pasti karpet merah untuk SD dan SMP. Tapi untuk SMA itu berdasarkan bobot nilai Bapak Ibu. Bobot nilai ada 2 nilai digunakan, nilai akhir rapot dan TKA ditambah nilai persentil. Bapak Ibu ada 2 nilai itu yang digunakan. Jadi nilainya berbeda. Jadi nanti di SPMB Bapak Ibu anak-anak itu akan punya 3 nilai, ya? Beda ya, jadi SMP SMA ya? Beda SMP dan SMA berbeda gitu Pak. Jadi SMA itu dia menggunakan bobot nilai akhir Pak, bobot nilai akhir untuk pembobotan nilai akhir itu tidak ada prestasi akademik, tidak ada prestasi non akademik. Jadi dia cuma nilai rapot ditambah persentil. Nah itu jadi bisa saja anak di zona 3 karena nilai lebih tinggi daripada zona 1 itu bisa masuk. Oke. Makasih Pak Indra. Kalau yang SMP tadi gimana Pak Indra? Kalau SMP sama seperti tahun lalu Pak. Jadi usia, domisili ya, usia, lalu prioritas Bapak Ibu pertama prioritas dulu, prioritasnya zona 1, 2, 3 baru usia gitu ya. Usia ini ya. Misalnya dia prioritas 1 nih, Indra prioritas 1 usianya berapa? Usianya 12 tahun. Ya, saya masuk tuh. Ternyata ada di bawah saya ada yang 11 tahun. Nah, berarti yang 11 tahun di bawah saya berarti gitu. Nah, betul. Masuk. Maka kalau di SMP itu nanti akan ada tiga degradasi usia. Dari usia paling tua zona 1 ya sampai dengan terakhir misalnya 11 tahun. Lalu zona 2-nya dari 11 tahun, misalnya dari 13 tahun sampai dengan 11 tahun lagi. Zona 3-nya dari umur paling tua sampai paling muda lagi seperti itu. Untuk yang SMP gitu Pak Ibu. Ya. Jadi kalau di SMA degradasi nilainya nggak ada, langsung semua nilai dari tertinggi terendah. Cuma di situ nanti ada sekolah keduanya adalah usia jika ada nilai yang sama Bapak Ibu. Jadi gini misalnya Indra nilainya 86, Pak Dadang nilainya 86 sama kan? Maka dilihat tuh Pak Dadang dan Indra itu usianya sama apa enggak? Oh beda sehari. Nah, Pak Dadang nomor 1, maka saya nomor 2 gitu. Ternyata umurnya sama lagi nih. Dilihat dari zona prioritasnya. Prioritas 1, prioritas 2. Oh, Pak Dadang prioritas 1 ya, Pak Dadang yang menang, saya kedua. Seperti itu, Pak. Itu alat seleksinya. Gitu. Terima kasih, Pak Indra. Ya, makasih Pak Indra penjelasannya. Baik, cukup jelas ya Pak Winarso. Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan ini yang kedua terkait dengan keinginan untuk masuk ke dalam PPDB bersama itu ya Bu. Kalau tidak salah begitu ya Bu tadi kalimatnya ya, pertanyaannya ya. Jadi kalau PPDB bersama itu kan sebenarnya
memang sudah masuk ke dalam kerjasama ya Bu, kerjasama dengan distrik. Beberapa sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI. Jadi tidak serta-merta begitu, karena kan memang ada persyaratannya juga yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah tertentu untuk bisa menjadi masuk ke dalam peserta dari SPMB bersama gitu ya. Kalau saya tangkap, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya tadi, karena ada harapan gitu ya, secara otomatis dari anak-anak SD itu bisa langsung ke SPMB bersama. Ya tidak bisa begitu. Ya artinya memang untuk bisa menjadi PPDB bersama, SMP dengan PPDB bersama itu kan juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah gitu ya. Tidak bisa otomatis diterima gitu kan, seperti itu. Dan berbasisnya KJP Bapak Ibu. Anaknya harus berbasis KJP. Kalau tidak KJP ya mungkin juga tidak bisa ya untuk bisa masuk menjadi siswa di SPMB bersama. Begitu Bu, mungkin bisa saya jelaskan. Baik, saya kira ada lagi Pak, Mbak? Baik, sebelumnya Ibu apakah sudah jelas dengan jawaban yang telah disampaikan? Baik, jika sudah jelas Bapak Ibu, mohon izin selesai sudah sesi tanya jawab kita pada pertemuan sore hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu dari perwakilan sekolah yang ingin bertanya terkait sosialisasi SPMB tahun ini namun belum mendapatkan giliran. Semoga nantinya akan ada kesempatan lagi, dan nantinya ini sudah ada materi yang sudah diberikan di kolom chat Bapak Ibu, jadi silakan untuk dibuka dan dipahami. Baik, dan izin reminder Bapak Ibu, apabila ada sekiranya pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dikonfirmasi terlebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat datang langsung ke posko sesuai dengan domisili sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore, Bapak Ibu. Jadi mohon izin demikianlah rangkaian acara sosialisasi SPMB tahun 2026-2027. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Namun sebelum itu izinkan saya untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang ingin on cam dipersilahkan. Baik, saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi Bapak Ibu mohon izin. 3, 2, 1. Baik, sudah cukup. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dipersilahkan langsung mengisi. Linknya sudah ada di kolom chat. Saya Jinggan Lashila Ananda selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata yang kurang berkenan tentunya di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, makasih izin pamit. Istirahat, Pak Dadang, istirahat. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Recording stopped.